Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yaitu Ekoda Express ingin memaparkan apa yang telah kami rencanakan sebelumnya yaitu rencana pengembangan bisnis Ekoda Express. Dimulai dari teman saya Yeti. Dengan Yeti dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Yeti Rahmayanti dengan NIM 332. Di sini saya akan menjelaskan dari latar belakangnya dulu. Perkembangan bisnis kuliner di Indonesia saat ini semakin pesat. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan makanan yang praktis dan cepat saji, hal ini menyebabkan persaingan usaha menjadi semakin ketat, sehingga setiap pelaku usaha perlu memiliki perencanaan yang matang agar dapat bertahan dan berkembang. Ekado Express hadir sebagai usaha kuliner dengan konsep praktis dan target pasar yang luas, namun tetap membutuhkan strategi yang jelas dalam pengembangan produk, pemasaran, dan operasional agar mampu bersaing di pasar. Kemudian untuk manfaatnya itu, yang pertama ada membantu menyusun arah dan strategi bisnis, kemudian mengidentifikasi masalah serta solusi yang tepat, terus melihat peluang pasar untuk mengembangkan usaha, dan terakhir menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis ke depan. Kemudian ada deskripsi produk. Ekado Express merupakan usaha kuliner yang menawarkan produk Ekado dengan konsep praktis dan kekinian. Produk ini memiliki tekstur renyah di luar dan lembut di dalam, dengan berbagai varian rasa seperti original, pedas, dan keju. Selain itu, Ekado Express juga dikembangkan dalam bentuk value proposition produk. Ekado Express menawarkan cemilan praktis dengan cita rasa khas dan teksturnya di luar serta lembut di dalam. Produk memiliki varian rasa yang beragam, menggunakan bahan berkualitas dan diolah secara higienis dengan harga terjangkau serta layanan cepat dan mudah diakses baik offline maupun online. Ekado Express menjadi pilihan camilan yang sesuai untuk pelajar dan mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, inilah bahan-bahan untuk membuat Ekoda Express yaitu udang, ayam, kulit tahu, bawang, tepung tapioka, masako, garam, micin, daun bawang, wortel, telur puyuh, dan juga daun kucai. Next. Oh ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Jad Alfayez dengan NIM 330. Lanjut proses produksi. Pertama-tama udang dan ayam dibersihkan. Dan selanjutnya udang, ayam, dan bawang putih di blender bersamaan. Setelah itu tepung dicampur dengan tepung tapioka, masako, garam, gula, daun bawang yang telah dipotong dan wortel yang telah dipotong. Lalu masukkan telur ke dalam chopper dan masukkan ke dalam wajan agar mudah dibentuk. Siapkan kulit dan telur puyuh. Setelah itu, letakkan adonan ayam di atas kulit tahu dan tambahkan telur puyuh di atas adonan tersebut dan bentuk menjadi bulat dan ikat menggunakan daun kucai. Setelah dibentuk, siapkan untuk digoreng. Selanjutnya, panaskan minyak dengan api sedang lalu goreng hingga bentuknya menjadi golden brown. Dan yang terakhir, tiriskan ekado dan ekado siap dihidangkan. Lanjut. Pengawasan kualitas produk. Pengawasan kualitas pada Ekado Express dilakukan dengan memastikan penggunaan bahan baku yang segar dan berkualitas, serta proses produksi yang higienis. Setiap tahap produksi diawasi untuk menjaga konsistensi rasa, bentuk, dan kematangan produk. Selain itu, produk yang telah selesai akan diperiksa kembali sebelum dikemas dan disajikan kepada konsumen agar tetap aman dan memuaskan. Next. Segmentasi dan target pasar. Segmentasi pasar. Konsumen yang menyukai makanan praktis dan cepat saji. Remaja, mahasiswa, dan pekerja dengan aktivitas tinggi. Konsumen yang mencari cemilan dengan harga terjangkau. Dan target pasarnya yaitu mahasiswa dan pelajar. Dan konsumen yang membutuhkan cemilan praktis, enak, dan cepat didapat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Coba scroll. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ananda Zaki Arianto dengan NIM
334, yaitu yang pertama strategi pemasaran. Strategi pemasaran Ekado Express dilakukan untuk menarik minat konsumen dan memperluas jangkauan pasar. Yang pertama yaitu marketing mix atau 4P, yaitu produk berkualitas, harga terjangkau, promosi aktif, dan distribusi mudah dijangkau. Yang kedua yaitu place atau tempat, berlokasi di sekitar kampus UMY, dan wacananya kita akan membuka booth di dekat sekitaran SMA Negeri 9 Yogyakarta, yang dimana tempat tersebut itu sangat strategis dan ramai, banyak siswa-siswa yang akan membeli Ekado kita. Yang ketiga yaitu promotion atau promosi menggunakan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp untuk menarik konsumen dan meningkatkan penjualan. Jadi untuk promosi sendiri untuk Instagram itu nanti kita akan memberikan informasi tentang open booth kita di mana dan kapan kita open PO. Selanjutnya, selanjutnya yaitu kompetitor. Dalam menjalankan usaha, Ekado Express menghadapi persaingan dari berbagai jenis usaha kuliner yang sejenis maupun alternatif lainnya. Yang pertama yaitu kompetitor langsung, usaha yang menjual produk sejenis seperti Ekado atau dimsum. Di sini kita semua juga mengetahui bahwa sekarang itu di mana-mana banyak penjual dimsum. Itu yang menjadi kompetitor utama kita ya, karena mereka menjual berbagai macam dimsum, bukan bukan cuma satu produk saja. Untuk yang kedua yaitu kompetitor tidak langsung, usaha cemilan lain yang menjadi alternatif pilihan konsumen. Dan yang terakhir yaitu strategi menghadapi kompetitor. Jadi untuk menghadapi kompetitor tadi di mana banyak penjual dimsum itu yang penjualannya itu bukan cuma satu produk. Jadi kita di sini untuk menghadapinya yaitu menjaga kualitas produk. Karena kita hanya fokus pada satu produk saja. Dan juga untuk keunikan dari bentuk Ekado itu sendiri agar unggul di pasar. Next. Selanjutnya yaitu struktur organisasi itu sendiri. Yang pertama direktur atau ketua kita yaitu Abdul Malik Alamir. Untuk yang selanjutnya yaitu manajer SDM Novan Octavian. Selanjutnya yaitu manajer operasional saya sendiri Ananda Zaki. Selanjutnya yaitu manajer pemasaran Ziad Alfayez, dan yang terakhir yaitu manajer keuangan Yeti Rahmayati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya rencana keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana keuangan dari Ekado Express ini. Yang pertama adalah kebutuhan dana, peralatan penunjang, nama barang, chopper, hand glove, jumlah satu, chopper dengan harga 150, hand glove dengan harga 10.000. Jadi total chopper dengan hand glove jadi 160. Lanjut ke bagian kebutuhan bahan habis pakai. Yang pertama ayam 20 gram, udang 15 gram, ayam 250 gram, udang 150 gram, tepung tapioka tepung tepung tapioka 20 gram, telur ayam 1 butir, telur puyuh 20 butir, kulit tahu 50 slice, lada 1 bungkus, garam 250 gram, minyak goreng 1 liter. Estimasi harga yang pertama ayam ada di harga 8.000, yang kedua udang ada di 22.000, yang ketiga tepung tapioka ada di harga 3.000, selanjutnya telur ayam ada di 2.000, telur puyuh ada di 10.000, kulit tahu ada di 45.000, lada ada di 1.000, garam ada di 2.500, dan minyak goreng ada di 20.000. Lanjut ke wortel, roiko, daun kucai, gula, yaitu 170 170 gram wortel, 94 gram roiko, daun kucainya 1 ikat, gula 1 kilogram. Harga rincinya 4.000, wortel, roikonya 5.000, daun kucainya 5.500,
gulanya 18.500 total jadi 146.500. Lanjut slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Masih dalam rencana keuangan, yang ketiga dalam biaya transportasi, komponen dan estimasi biaya. Bensin untuk biaya operasional perusahaan ada di 50.000, total 50.000 itu untuk biaya transportasi. Terus ada biaya lain-lainnya, biaya operasional, biaya operasional dan biaya promosi. Ada di 10.000 dan 20.000 total jadi 30.000. Yang kelima ada di struktur modal. Yang pertama ada komponen dan estimasi biaya. Modal sendiri 250.000, dana stimulan 590.000. Total dari modal sendiri dan dana stimulan di kisaran 840.000. Slide selanjutnya. Udah. Yang keenam ada rencana penjualan periode 1 sampai 5 eh, produk Ekado, yaitu 250 porsi dengan harga 12.000 dan target dari 250 porsi itu adalah total penjualannya di 3 juta. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya tentang perhitungan HPP. Mas Abdul. Ya, perkenalkan saya Abdul Malik Al-Amir dengan dengan NIM akhiran 331. Jadi saya akan menunjukkan pada bagian HPP dengan perkiraan yang pertama itu ada daging ayam dengan jumlah 1 kilo seharga 32.000. Kemudian ada udang 250 gram dengan harga 22.000. Kemudian ada saus Bangkok dengan 15 pieces itu ada 7.500. Telur puyuh 45 butir 22.500. Packaging 15 pieces dengan harga 10.000. Kulit tahu 20 size 15.000. Sehingga mendapatkan total 109.000. Jadi untuk HPP per 45 eh, pieces itu mendapatkan 2.422. Sehingga karena kita menjualnya dengan 3 pieces dalam satu pack, jadi HPP dalam satu pack itu mendapatkan 7.266. Selanjutnya, slide selanjutnya. Kemudian itu ada BEP dengan jumlah 250 porsi. Omsetnya yang akan kita raih nantinya itu berjumlah sebesar 33 juta. Dengan HPP total dari 250 porsi itu perkiraan dengan harga 605.500. Sehingga laba yang didapatkan itu berjumlah 2.394.500. Oke. Berikutnya ini adalah perkiraan rencangan dari periode pertama sampai periode kelima untuk penjualan dari produk Ekado. Yang mana pada minggu pertama itu memiliki target unit sekitar 50 sehingga mendapatkan keuangan itu sekitar 600.000 dan periodenya itu dari pertama hingga 5 itu akan dilakukan dengan jumlah yang sama. Oke, selanjutnya. Baik, kemudian selanjutnya itu ada di rencana cash flow. Minggu pertama dengan uang masuk 0, kemudian mendapatkan hasil dari penjualan dari periode pertama sebesar 600.000, dan di minggu pertama itu kita akan memiliki pengeluaran
sebesar 413.250 untuk pembelian bahan-bahan total, baik dari harga bahan baku ataupun harga dari eh, bahan-bahan apa namanya? Seperti transportasi dan segala lainnya. Sehingga dan kemudian dipotong dengan biaya promosi 20.000, biaya transportasi 10.000, sehingga totalnya 443.250. Dan total saldo akhir dari minggu pertama itu ada 156.750. Kemudian masuk ke minggu 2, saldo akhir minggu pertama masuk ke awal dari minggu kedua 156.750, dan mendapatkan hasil dari total penjualan periode kedua 600.000. Kemudian minggu minggu kedua juga akan mengeluarkan kurang lebih sama dengan apa pengeluaran di minggu sebelumnya, sehingga mendapatkan saldo akhir yaitu 156.050 dan terus berulang hingga minggu kelima. Oke. Kemudian neraca, di mana aktiva lancar yang kas pertama itu berjumlah 903.750, dan untuk kewajiban pembayaran hutang itu nol, sehingga jumlah total dari aktiva itu 903.750. Oke. Kemudian ada di rencana laba dan rugi. Eh, Rencana laba rugi dari periode minggu pertama hingga minggu kelima dengan target penjualan itu 3 juta, dan harga pokok produksi atau HPP itu berkisar 1.933.750, dan menambahkan laba kota berjumlah 1.066.250. Kemudian ada biaya operasional seperti promosi berjumlah 100.000 dan lain-lainnya itu berjumlah 50.000. Jumlah biaya operasional 20.000 dan total biaya operasional adalah 170.000, sehingga mendapatkan laba bersih berjumlah 896.250. Oke, selanjutnya. Oke, ini adalah link dari video kami, link video Video pembuatan link video pembuatan dari Ekado kami. dulu.